Halo, aku mamahnya Alina. Ya, Ini siapa? Alina, Oh, ini Alina. Umurnya berapa? 5 tahun. 5 tahun. Nah, jadi kita bikin video ini untuk apa? Mau ngapain? Mau cerita Kak, ke Alina waktu sakit. Alina waktu sakit, betul. Jadi kita hari ini mau bikin video tentang eh, mau bercerita tentang pengalaman Alina sampai sembuh ya. Jadi ini dulu adalah hasil USG-nya Alina nih yang pertama ya, waktu masih di dalam perutnya siapa? Mama. Perutnya mama. Jadi dia masih di dalam perut mama, terus dipoto deh ya sama bu dokter. Iya. Iya. Nah, ini hasil USG yang pertama ini. Yang saya mau liatin adalah hasil USG yang masih baik ya. Ini hasil USG feto maternal. Jadi hasilnya tuh kalau dari dokter juga tidak ada masalah, tidak ada gangguan, sampai ke jantungnya pun diperiksa juga tidak ada permasalahan dengan katup dan lain-lain. Jadi di situ kita masih berpikir positif karena hasilnya dinyatakan baik dan memang dari hasil foto tidak ada terlihat tumor atau pembesaran. Nah, yang foto kedua ini itu adalah foto Alina masih di dalam perut juga, ya kan? Nah, di dalam perut itu, nah yang ini sudah mulai sedikit kelihatan cabi atau besar. Makanya kan dokternya bilang ini kok kayaknya agak cabi ya, kata dia gitu. Tapi dipikir karena ya bayi-bayi kan pipinya kadang juga suka gede ya, maksudnya cabi-cabi tembem gemes gitu. Nah kita juga masih berpikir positif sampai akhirnya waktu mau proses lahiran tadinya kita mau normal, ternyata tidak ada reaksi atau tidak ada kontraksi. Terus kita coba diinduksi, ternyata diinduksi juga nggak ada reaksi sama sekali. Nih si kecil ini nih tidak ada reaksinya. Jadi diputuskan lah akhirnya untuk operasi. Nah pas operasi inilah baru ketahuan kalau ternyata Alina itu ada tumor di bawah dagunya yang membuat dia tidak bisa masuk ke jalan lahir, makanya nggak ada reaksi apapun di dalam perut. Lucu ya, Alina waktu baru lahir ya, lucu ya. Nah, habis itu di hari berikutnya dari rumah sakit itu juga dokter menyarankan untuk dibawa ke Darmais. Kita bawalah Alina ke Darmais. Terus di Darmais, tapi kita ditolak bukan karena tidak bisa diobati, tapi karena dia masih usia 1 hari. Jadi mereka tuh nggak punya bed bayi karena memang selama ini yang mereka tangani itu dewasa. Anak-anak bisa tapi tidak bayi. Nah akhirnya besokannya saya diajak lagi untuk membawa Alina ke harapan kita. Di harapan kita juga ternyata nggak bisa karena alasan dari dokternya sih tidak ada bedah plastik. Ya sudah, habis itu besoknya kita mau bawa lagi nih ke RSCM, tapi yaitu kita dibawa pulang dulu Alinanya. Jadi udah tidak dirawat di rumah sakit karena memang selama habis lahir itu dia tidak ada masalah ya, maksudnya hanya ada tumor di bawah dagu, di bawah lidahnya, tapi tidak ada masalah dia sesek, dia muntah-muntah, nggak ada. Jadi dia boleh pulang walaupun tetap minumnya menggunakan selang NGT. Nah itu kita bawa akhirnya ke RSCM. Sampai di RSCM tuh kita coba ya, di RSCM udah pasti bisa ya ditanganin. Jadi kita coba langsung ke dokter bedah, kita tanya prosesnya nanti harus bagaimana. Terus habis itu sempat dirawat beberapa hari karena direncanakan untuk operasi, untuk biopsi, tapi ternyata karena lama dan terlalu lama di rumah sakit juga kita putuskan untuk pulang dulu nih, karena kondisinya memang waktu itu masih oke. Tapi setelah pulang ke rumah beberapa hari kemudian malah dia sesek, tiba-tiba sesek. Ternyata memang ada tumornya tuh makin membesar dan menutup jalur nafas. Jadi dia sesek. Gimana sesek? Kalau sesek gimana?
Udah lupa deh. Terus jadi kita bawa dulu ke rumah sakit terdekat ya di sini. Terus habis itu baru kita ternyata pas di situ di rumah sakit swasta itu dia tidak bisa memasang katanya sih harus dipasang tracheostomi atau pembolongan jalan nafas nih bekasnya. Harus dibolongin jalan nafasnya karena dia tidak bisa lagi menggunakan hidung dan mulutnya. Twing, twing. Nah, habis itu kita katanya harus di RSCM. Ya udah akhirnya kita usahain ke RSCM dan alhamdulillah sampai di RSCM bisa langsung dilakukan pemasangan tracheostomi karena memang kondisinya sudah urgent. Waktu itu juga operasinya dilakukan di IGD, di kamar operasi IGD RSCM. Terus habis itu, nah ini dia nih fotonya nih waktu Alina ini ya dipasang tracheostomi. Nah habis itu kita dibolehin pulang setelah 2 minggu berada di ICU anak atau PICU. Lama ya. Ingat nggak waktu itu? Enggak. Iyalah masih bayi. Jadi terus habis itu nggak lama setelah pasang tracheostomi di usia 3 bulan, tepatnya di 8 Juli 2015, Alina melakukan operasi pertama sekaligus biopsi. Jadi operasi tumornya tuh yang diangkat ya di bawah dagu nih bekasnya. Nih dipotong sininya. Nah ini itu dia diangkat hanya bagian bawah dagunya aja, yang di bawah lidah tuh belum karena perdarahannya sudah hebat. Jadi dokter nggak berani dan itu pun masuk lagi ke ICU. Balik lagi ICU lagi. Nah kalau yang ini adalah hasil foto. Nah ini dia setelah operasi pertama kan ya udah kelihatan ya bahwa nggak ada tumor, jadi dia udah bisa tengok kanan kiri. Kalau yang sebelumnya pas tumornya masih ada dia posisi tidur hanya ke kanan aja karena memang posisinya berat di kanan. Nah selama habis operasi itu kita nggak diem aja sih sambil nunggu hasil biopsi juga ya, kita tetap bolak-balik kontrol ya ke dokter sekaligus lihat bekas luka operasinya juga. Terus kebetulan waktu itu karena habis lebaran jadi kepotong juga cuti lebaran yang segala macam, jadi kita agak lumayan lama. Nah di dalam proses itu namanya usia bayi sekitar 3-4-5 bulan tuh kan lagi mulai mencoba untuk belajar tengkurap ya. Nah waktu itu kita juga sempet tanya tuh sama dokternya, ini gimana nih dok, bisa nggak Alina nih belajar tengkurap, saya takut tracheostominya ketutup dia sesak katanya. Nggak apa-apa, secara alamiah dia akan berproses sendiri bahwa dia akan melihat oh kalau begini saya sesak nih berarti saya harus angkat sedikit kepalanya kayak gitu. Jadi kita tetap bebaskan dia bagaimana dia berproses dan berkembang dengan baik dengan secara normalnya anak-anak. Nah nanti ya kita bakal bikin video lagi ya cerita tentang tracheostomi, nanti kita akan bikin khusus. Nah terus habis itu setelah beberapa kali kontrol akhirnya ada keputusan ya dari dokter di RSCM. Biasa mereka suka rapat-rapat dulu nih untuk anak ini mau operasi gimana. Nah itu kita akhirnya disarankan untuk kemo karena hasil biopsinya ada sedikit yang bagian yang ganas atau imatur. Nah jadi karena ada 2, jadi dia ada matur dan imatur, jadi ada yang ganas ada yang enggak. Nah yang ganasnya ini harus dihilangkan dulu keganasannya, jadi disarankan untuk kemo. Waktu itu kita ngelakuin kemonya selama, nah ini di foto dia kemo pertama kali, masih rambutnya ya masih cantik sekali, masih punya rambut apa segala macam. Dan ini dia foto waktu sudah menjalankan kemo, rambutnya udah mulai botak ya tapi tetap ceria anaknya. Dia nggak nangis, ada lah ya nangis, tapi maksudnya secara keseluruhan tuh lebih terlihat lebih anteng. Kalau dia ngerasa nggak enak badannya dia tidur, nggak rewel. Jadi alhamdulillah semuanya dilancarin deh waktu pas dia kemo itu. Nah nanti kita juga akan cerita nih, bikin video khusus sendiri ya untuk kemo, karena yang ini kita mau bikin secara garis besar pengobatannya dulu. Nah kemo itu kita lakuin selama 6 bulan, setiap minggu itu kemonya suntik ya. Jadi tiap minggu kita ke rumah sakit.
pengalaman paling diingat saat kemo adalah dia harus diinfus 12 kali tusuk. Itu anak bayi usia 6 bulan. Itulah yang paling berkesan buat saya, yang nggak bisa saya lupain sampai sekarang. Mungkin kalau Alina sih udah nggak inget ya, paling kalau ngelihat foto dia bilang, oh ini Alina ya. Nah, habis itu setelah kemo itu kita setelah kemo 6 bulan itu kita tuh masih bingung, karena dokternya menyarankan untuk kemo lagi, sedangkan saya pengen tahu juga kan ngapain harus kemo lagi gitu loh. Karena waktu itu yang saya tahu keganasannya hanya sedikit, apa nggak ada cross check atau apa segala macam. Nah, kita coba cari tahu, pengen cari tahu itu, tapi kita nggak langsung menyetujui untuk kemo berikutnya. Setelah yang 6 bulan itu kita coba cari second opini ke segala macam atau treatment lain dari kedokteran yang bisa mengobati tanpa harus kemo lagi. Nah, setelah kita coba, nah ini nih, kita nggak sengaja ikut seminar tentang imunoterapi. Yang waktu itu sebenarnya imunoterapinya nggak bisa dilakuin sama anak-anak, terutama anak-anak kecil seperti Alina ya, jadi belum bisa tuh. Nah waktu itu, tapi kita ikutin aja dulu seminarnya, karena kita juga butuh tahu. Waktu itu pembicaranya dari Singapura. Nah inilah rezeki ya, mungkin yang Allah tunjukin ya buat kita, jalan buat kita. Di situ kita akhirnya, karena saya bawa Alina di seminar itu, ada salah satu panitia yang melihat dan mengajak kita untuk ketemu langsung dengan dokter dari Singapura itu untuk konsultasi. Jadi kita ngobrol, ngasih tahu nih kondisinya Alina. Waktu itu juga kita kebetulan bawa semua berkas-berkasnya, jadi si dokter bisa lihat ya. Nah di situ juga kita ketemu dengan salah satu Bude cantik, Bude siapa? Bunda Santi, dia inget banget. Di situ ketemu dengan Bunda Santi, terus habis itu beliau adalah founder salah satu yayasan Love Pink kanker payudara. Kita ngobrol di sana, beliau juga cukup banyak tahu tentang pengobatan di Singapura, jadi beliau kasih tahu banyak tentang kita, dan beliaulah yang membantu kami menemukan dokter-dokter hebat di Indonesia dan juga pengobatan untuk galang dana pengobatan di Singapura. Waktu itu akhirnya kita diketemukan dengan dokter Edi Tehuteru di Darmais. Terus kemudian beliau juga menyarankan coba untuk ke Singapura dulu. Akhirnya kita galang dana terkumpul, kita pergi ke Singapura ditemani oleh Bude Santi juga ya. Kita jalan ke sana, ketemu dengan Prof di rumah sakit National University Hospital. Nah ini dia profnya, dan prof ini baik sekali orangnya, ampun, senang sekali bisa bertemu dengan beliau. Tapi setelah itu, setelah habis dari Singapura, kita balik lagi ke dokter Edi, memberitahukan hasil pertemuan kita di Singapura waktu itu. Dokter Edi menyarankan untuk biopsi ulang. Coba biopsi ulang, kita ketemulah dengan dokter, dipertemukan kembali oleh Bude Santi dengan dokter Walta. Dokter Walta ini dokter dewasa sebenarnya, penanganannya di kanker payudara juga. Jadi tapi beliau mau membantu kami dan menangani Alina dengan baik, dan ini hasil operasi dari dokter Walta. Nah ketemu dokter Walta, di biopsi ulang waktu itu di lidahnya ya, mana lidahnya? Ketemu dokter Walta di biopsi, alhamdulillah hasilnya jinak semuanya. Jadi abis itu barulah kita proses untuk operasi pengangkatan tumor yang kedua. Tapi waktu itu kita nggak langsung operasi karena harus menunggu usianya cukup dulu. Selama menunggu usianya cukup, nah disitulah kita melihat perkembangannya Alina juga, karena dalam proses menunggu kita harus lihat ada urgennya enggak gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang urgent ya memang harus dioperasi, akan langsung dioperasi. Tapi waktu itu sih so far so good ya, jadi
kondisinya oke-oke aja ya. Alhamdulillah nih, kuat ya. Nah, habis itu baru kita setelah sudah cukup umur, waktu itu kita kira operasi di tanggal 20 Desember 2018. Operasi terakhir. Nah, di operasi terakhir inilah apa juga ya perjuangannya diuji lagi. Kita hampir 1 bulan berada di ICU. Bobo sama suster-suster cantik, ditemani suster-suster cantik yang hebat-hebat. Habis itu setelah sudah pulih, nih Alina butuh lagi belajar karena di ICU cukup lama ya. Jadi butuh lagi tuh belajar duduk, belajar berdiri, belajar jalan ya. Nah, pulang dari situ kami disarankan oleh dokter Edi untuk terapi wicara. Karena kan sudah lama ya Alina dengan mulut yang terbuka, ngomongnya juga nggak jelas. Terus dokter Edi menyarankan untuk terapi sekolah ya, waktu itu ya kita bilangnya ya. Saya bilangnya ke Alina kita sekolah belajar bicara, belajar nafas juga supaya bisa di-winning, karena waktu itu udah dilihat pas habis operasi jalur nafasnya udah longgar nih. Jadi dia kayaknya udah bisa nih diajarin untuk bernafas lewat hidung dan mulut. Alhamdulillah semuanya baik, berjalan dengan lancar, bisa di-winning dan juga bisa lepas NGT dan juga tracheostomy di bulan Oktober. Alhamdulillah sekali ya, Oktober 2019. Nah, disitulah kita waktu itu juga, tapi lepas tracheostomy ini nggak langsung lepas ya. Jadi nggak langsung dijahit, tapi dilepas dulu, dicoba untuk diplester. Nah, waktu itu akhirnya kita putusin untuk dijahit aja karena dia alergi plester. Ini banyak banget alerginya, waktu itu alergi susu juga, jadi minum susunya Neoket. Mahal. Nah, jadi karena alergi itu akhirnya kita putuskan untuk dijahit. Nih baru proses dijahit. Kalau waktu itu tuh masih bolong, terus kita tutup gini baru ditutup plester. Harapannya adalah biar lengket sendiri, nutup sendiri. Nah, nanti itu juga kita akan ceritain ya nanti di video selanjutnya. Oke, nah inilah dia foto Alina yang sekarang, dan ini dia Alina yang sekarang. Dengan bekas-bekas operasinya nih, giginya coba liatin giginya. Nah, giginya juga masih belum teratur ya. Nanti ini juga akan ada proses untuk pengobatan lanjutannya ya. Corona hilang kita gigi. Nah, kalau corona hilang kita periksa gigi. Sakit. Iya betul. Sama di sininya nih ada pen juga, ada pen yang untuk nyambungin karena waktu itu kan dibelah, dibuka lebar. Jadi rahangnya biar bisa nyatu lagi tuh ada pen. Nah, ini juga rencananya mau dibuka tadinya. Malah sebelum corona tuh udah mau sempet dibuka ya, tapi keburu diumumkan pasien pertama corona, jadi kita nggak jadi. Mundur lagi. Nah, ini foto terakhir adalah foto Kungkung, Ongsu, kakek dan nenek bersama Alina dan mama. Ini waktu dia kemo pertama kali. Ini ya, yang bisa membuat kita kuat, membuat kita menjadi hebat adalah dukungan keluarga. Itu dia kenapa waktu itu saya memilih untuk akhirnya operasi Alina dilakukan di Jakarta aja, bukan di Singapura, karena saya rasa support system dari keluarga itu sangat-sangat berpengaruh, memberikan kekuatan untuk si ibu juga bisa memberikan kekuatan untuk si anak. Itu sih menurut saya ya. Ini kan pengalaman kita ya, pasti beda-beda prosesnya, tapi menurut saya ini yang saya jalani, alhamdulillah berjalan dengan lancar, seizin Allah Alina diberikan kesembuhan ya. Iya. Oke deh, nanti kita bikin video lagi ya teman-teman tentang tracheostomy dan juga kemo. Iya. Proses kemonya Alina. Oke, kita sampai sini dulu ya teman-teman. Iya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Loving.